Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yaitu ringkasan fikih yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita masih memasuki pembahasan babu fi ahkamil aniyati wa thiyabil kufari. Itu bab yang membahas tentang hukum-hukum bejana dan juga pakaian orang-orang kafir. Ya, pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan, yaitu kata beliau, hukum asal bejana adalah, atau hukum asal sesuatu adalah mubah, dan juga penggunaan ya sesuatu benda itu juga hukumnya mubah. Ya, asal apa? Dia suci. Kalau hukum asalnya suci, maka suci begitu pula bejana. Ya, kemudian kecuali ada dua jenis. Yang pertama yaitu ina'udz dzahabi wal fiddati. Yaitu bejana yang terbuat dari emas dan perak, baik itu murni maupun campuran. Ya, emas murni ataupun campuran, dia tetap nggak boleh. Ya, dia tetap nggak boleh. Nah, ditoleransi oleh syariat atau dimaafkan oleh syariat kalau ada tujuan yang lain, ya hanya sedikit, yaitu untuk tambalan. Ya, sebagai untuk tambalan pada panci, bahkan pada tubuh itu dibolehkan meskipun itu manusia. Ya, zaman Nabi SAW ada sahabat yang giginya patah, itu pakai gigi palsu yang terbuat dari emas. Ya, kenapa pakai emas? Ya, zaman dulu yang nggak berkarat ya emas. Coba dikasih besi, karatan bakteri. Itu yang paling bagus emas. Kalau sekarang kan ya eman kalau sekarang emas. Karena ada yang ternyata logam yang tidak berkarat. Apa namanya itu ya? Monol ya, apa namanya? Lupa saya. Nah, itu yang untuk apa, bautnya itu sakit kemarin kan ada yang patah, itu dikuatkan sama bor. Nah, bornya itu dia ngomong logamnya, dia nyebutin, dokternya nyebutin, tapi lupa saya. Itu dibor kayak baut. Nah, itu yang enggak berkarat ya. Kemudian selanjutnya yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, beliau menyebutkan yaitu perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Qala An-Nawawi rahimallahu ta'ala, Al-Imam Nawawi berkata, in aqadal ijma'u ala tahrimil akli wasyurbi fiha. Ya. Para ulama apa? In aqada, sepakat, berijma' tentang haramnya makan dan minum fiha, dengan bejana atau tempat yang terbuat dari emas dan perak. Wa jami'u anwa'il isti'mali fi ma'nal akli wasyurbi bil ijma'. Dan semua jenis penggunaan, ya, semua jenis penggunaan itu dikategorikan makan dan minum itu juga dilarang berdasarkan ijma. Jadi penggunaan untuk makan dan minum yang sejenisnya itu juga dilarang secara ijma, meskipun tidak makan dan minum, tapi bermakna atau bernilai untuk makan dan minum, itu nggak boleh. Ini sepakat. Kemudian wa tahrimul istimali wal ittikhadi yasmalul
yasmalu dzukura wal inas. Dan haramnya penggunaan pemakaian memanfaatkan bejana ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ini nggak bahas perhiasan ya. Ini bahas bejana atau piring atau gelas. Makanya tadi dikatakan fil ma'nal akli wasyurbi, yang senilai dengan makan dan minum, ya, termasuk bejana di sini. Jadi piringnya, mangkoknya kan setara lah, senilai, ya. Bejana ini nggak boleh, dan berlaku laki-laki dan perempuan, ya. Beda dengan perhiasan. Kalau perhiasan diizinkan oleh syariat hanya untuk perempuan, laki-laki haram. Li umumil akhbari, berdasarkan keumuman riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa adamil al-mukhassis, karena juga tidak ada pengkhususan, tidak ada pengecualian, ya, tidak ada dalil yang mengkhususkan atau tidak ada dalil yang mengecualikan, maka dikembalikan pada hukum asal, yaitu keumuman hadis haram laki-laki perempuan. Wa innama ubihat tahalli lin nisa lihajatihinna ila tazayyuni lizauji. Ya, sesungguhnya, ya, yang dibolehkan itu hanya at-tahalli, perhiasan untuk para wanita. Yang dibolehkan atau yang dimaafkan atau yang dikasih toleransi untuk para wanita lihajatihinna, karena wanita membutuhkan perhiasan tersebut untuk berhias diri di hadapan suaminya. Berhias diri di hadapan suaminya. Ya, itu hukum asal ya. Jadi para wanita itu memang hukum asalnya harus berdandan di hadapan pasangannya yang sah. Ini kadang yang terlalaikan ya. Sehingga para laki-laki kalau keluar ke rumah lebih tertarik pada wanita yang lain. Itu juga memang anunya seton ya. Jadi memang perencanaan jahat dari seton untuk menggelincirkan manusia. Dan saya dapati langsung, masuk berita-berita itu udah ma'ruf ya. Terkadang ada seorang suami itu selingkuh, justru kalau kita perhatikan, padahal istrinya lebih cantik dibanding selingkuhannya. Setan menghiasi. Iya, karena setan dihias-hiasi. Dan juga wanita di luar juga dia lebih berhias sebetulnya. Kan rata-rata kebanyakan orang para wanita itu mereka berhias ketika kapan? Ketika kapan? Keluar rumah kan? Di dalam rumah Alah, kadarnya. Pakaian daster, ya kan? Kalau keluar rumah, pakaian yang terbaik, yang rapi-rapi, bersolek, diglowingkan. Nah, glowingkan dengan MS Glow. Sekarang memang bisnis kecantikan itu menggiurkan. Rata-rata orang kaya sekarang ya bisnisnya online yang kecantikan, kosmetik itu laris manis sekarang. Nah, oh ya, berarti harus ganti, baterainya habis berarti. Type. Nah ini ya, jadi hukum asal dan itu disyariatkan ya, seharusnya pasangan ini atau terutama seorang istri itu berhias diri di hadapan suaminya. Bagaimana dengan suami? Dianjurkan nggak? Tetap dianjurkan. Sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, ya, kalau nggak salah Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas pernah berkata, saya suka kalau istri saya itu berhias diri. Oleh karena itu saya juga berhias di hadapan suami. Ini juga jangan terlalaikan untuk bapak-bapak. Jangan hanya nuntut istrinya untuk berhias diri, tapi juga kita harus tampil seganteng mungkin. Iya. Baik.
Kemudian watubahu aniyatun, watubahu aniyatul kufaril lati yastamilunaha ma lam ta'lam najasataha. Dan dibolehkan menggunakan apa? Bejana-bejana atau tempat-tempat orang-orang kafir. Ya, tempat-tempat orang-orang kafir. Ya. Apa? Yang mereka gunakan selama tidak diketahui apa? Atau malam tu'lam ya, malam tu'lam. Kalau ta'lam nanti itu selama kamu tidak mengetahui najisnya. Tapi kalau tu'lam dibaca majhul selama najisnya tidak diketahui. Nah, itu lebih tepat sebetulnya. Selama najis dari bejana tersebut tidak diketahui. Nah, maka hukum asal boleh. Maksudnya najis karena mungkin apa? Kena air liur anjing. Tapi kalau diketahui misalkan, wah itu kok anjingnya banyak. Loh, anjingnya kok minum sembarangan. Nah, itu kalau bisa jangan menggunakan tempat tersebut untuk makan atau minum. Fa'in ulimat najasatuha, apabila diketahui najisnya, diketahuan najisnya, ada sebabnya, fa'innaha tughsalu wa tusta'malu ba'da dzalika. Maka hendaknya apa? Sebelum dipakai hendaknya dicuci. Hendaknya dicuci. Tergantung kalau najis mughalladhah apa? Najis yang berat itu harus dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan dicampur dengan tanah. Nah, cara mencuci yang terkena anjing, air liur anjing. Waktu stakmalu ba'da dzalika, baru kemudian boleh digunakan. Kalau sudah dicuci, disucikan. Baik. Kemudian kata Syekh di sini, asani yang kedua, yang nggak boleh dipakai tempat untuk makan atau minum nggak boleh dipakai, yang kedua yaitu juludul maitati. Yahrumu atau yuharramu istimaluha. Yuharramu istimaluha. Ya apa julud? Jildun. Apa jildun? Kulit. Kulit bangkai. Kulit bangkai. Itu haram untuk digunakan. Penggunaannya haram, nggak boleh. Illa idza dubighat, kecuali apabila disamak. Bahasa kita itu samak. Tahu samak nggak? Ya, nggak hanya kering kan sih, dihilangkan lendirnya itu loh, lendir kulit. Kan bahasa itu tahu kan? Belakang apa yang dibalik kulit itu kan biasanya ada gaji-gajinya itu. Itu dibersihin. Itu disamak dengannya. Jadi tidak hanya dikeringkan tapi dibersihin dulu. Nah, itu namanya disamak dubighat. Faqadih talafa al ulama fi jawaz istimaliha ba'da tabghi. Dan sungguh para ulama berselisih pendapat tentang ya, yaitu dibolehkan menggunakan kulit bangkai setelah disamak. Kenapa diperselisihkan? Kenapa diperselisihkan? Antum tahu bangkai nggak? Apa bangkai? Pintar. Jadi definisi bangkai itu hewan yang disembelih tanpa disebut nama Allah. Atau hewan yang haram dimakan. Itu bangkai jadinya, meskipun baca bismillah tetap haram dia. Paham ya? Tapi kalau disembelih di atas nama Allah seperti kulit sapi, kulit kambing, najis apa? Enggak najis. Enggak najis. Karena kan disembelih atas nama Allah. Kalau najis nggak boleh dimakan dong.
Ya, buktinya di Indonesia dimakan. Indonesia ini hebat ya, semuanya dimakan. Usus, babat, hati makan, kulit aja dimakan. Kalau kaki di mana-mana bisa sih dimakan ya. Oh iya, dalemannya kokot tuh kalau nggak tahu kalau Jawa Timur kokot namanya. Oh dalemannya enggak, maksudnya kaki yang bawah itu loh. Itu kan dibuat rujak biasanya, rujak sayur. Nah yang aneh ini kulit. Hanya di Indonesia anak dengar kulit itu dimakan. Cecek kalau Jawa Timur. Sini apa namanya? Oh krecek ya, benar, krecek. Itu yang boleh dimakan hanya disembelih atas nama Allah. Ya. Makanya di sini kenapa diperselisihkan? Karena bangkai, kulit bangkai. Kalau kulit hewan yang halal dimakan dan disembelih atas nama Allah itu boleh, karena nggak najis. Nah, ini disebutkan karena berupa bangkai. Wasahiu al-jawazu, yang benar, pendapat yang benar, beliau menguatkan, Syekh Shalih Al Fauzan menguatkan, itu dibolehkan, meskipun itu bangkai. Bangkainya sapi ya. Bangkainya sapi, misalnya ada sapi nih, sapi ada yang mati gara-gara tenggelam, boleh nggak dimanfaatkan? Boleh kulitnya aja. Dagingnya boleh nggak dimanfaatkan? Nggak boleh kalau dagingnya. Paham ya? Kalau kulitnya masih boleh digunakan apa? Untuk jaket, untuk sepatu, boleh. Yang tidak boleh dimakannya. Bangkai nggak boleh, no. Nggak boleh. Meskipun kulitnya nggak boleh dimakan ya, bangkai ya. Kalau seandainya ada penjual krecek, itu dari bangkai, itu dia dosa itu. Kalau yang makan dia nggak tahu, nggak dosa. Dia yang dosa nanti. Ya, itu dosanya bukan dosa kecil ya. Dosa besar. Karena kenapa? Pertama berdusta, menghalalkan yang haram. Dia double dusta. Keharamannya dia melakukan double. Itu dosa besar. Wa qaulul jumhuri, ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Liwurudil ahadithi as-sahihati, karena ada dalilnya, ada hadis-hadis yang sahih bijawaz isti'malihi ba'dad dabghi. Ya, tentang dibolehkan penggunaan kulit bangkai setelah disamak. Kulit bangkai dari hewan yang halal ya, dari hewan yang halal. Misal, sabuk dari kulit ular, boleh nggak kita pakai? Sabuk dari kulit ular, boleh nggak kita pakai? Nggak boleh, karena dihukumi najis. Jadi antum misalkan sholat pakai sabuk kulit ular, nggak boleh tuh, kan harus suci. Tapi kalau mengenai kayak gambar gimana? Nah, gambar saya pernah ngomong gambar kayak mati anjing seperti Gambar makhluk bernyawa. yang kayak ya hewan begitu. Ya nggak boleh, kan bernyawa. Jadi nggak boleh. Antum pakai baju makhluk bernyawa, nggak boleh antum. Nggak boleh. Yang paling dosa yang gambar itu dosanya lebih besar lagi. Jadi antum punya foto saja, meskipun sebagian para ulama mengkategorikan bukan termasuk menggambar, ya, kerasnya siksaan orang-orang penggambar, itu tetap para ulama nggak boleh memajang di dalam rumah, karena malaikat rahmat tidak mau masuk. Jadi nggak boleh. Jangan dihindari beli baju atau apapun yang ada gambar makhluk bernyawa. Ya, dihindari. Amanah tadi. Jadi setelah disamak, tapi ingat ya, ini hewan yang halal dimakan. Kalau haram dimakan tetap najis dia, nggak boleh. Misalkan tas terbuat dari kulit buaya, boleh nggak? Boleh nggak? Tergantung. Kalau dia ambil pendapatnya, misalkan Imam Malik, buaya itu halal. Kenapa halal? Ya, Karena hidup di air. Sebagian ulama berpendapat
ya, hewan yang hidup di air halal mutlak berdasarkan sabda Nabi SAW, at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, ketika ditanya tentang air laut. Kata Nabi SAW, suci lagi mensucikan airnya dan bangkainya halal. Sehingga sebagian ulama berpendapat semua hewan yang hidup di air itu halal. Ya. Kemudian dalam mazhab Hambali itu dikecualikan, yaitu hewan-hewan seperti ular, ya, kemudian timsah, buaya, beliau mengharamkan. Yang menghalalkan mutlak itu diantaranya mazhab Maliki atau Imam Malik. Makanya kan orang-orang Afrika yang rata-rata mazhab Maliki itu makan buaya. Antum cek di YouTube itu mereka makan buaya. Dan ana pernah baca penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau termasuk ulama yang menghalalkan semua hewan yang hidup di air tanpa kecuali. Bahkan kata beliau, misalkan ada anjing laut, halal. Ada babi laut, halal. Bahkan ada orang laut, putri duyung maksudnya. Putri duyung ada nggak? Berdasarkan literasi para ulama ada. Ada. Bahkan dibahas dalam fikih itu, ulama-ulama terdahulu, boleh nggak menikahi putri duyung? Manusia laut. Jadi mirip manusia. Bahkan Syekh Shalih Fauzan juga menyebutkan, karena literasi kitab-kitab klasik itu menyebutkan putri duyung. Sebenarnya bahasanya bukan putri duyung, orang laut maksudnya. Dia nggak bisa bahasa kita, dia bahasanya tersendiri. Tapi mirip, wanita juga mirip, punya rambut. Antum aja cek aja di YouTube. Putri duyung. Itu ada video-video yang pernah melihat hewan laut yang mirip manusia. Itu kemungkinan besar ada karena dalam kitab-kitab klasik itu disebutkan. Bahkan kontemporer seperti Syekh Shalih Fauzan ini juga menyebutkan masalah hewan laut yang mirip manusia wajahnya. Jadi ada rambutnya, ada wajahnya mirip manusia, ada hidung, mata, itu sama persis. Baik. Mana tadi? Wali anna najasatahu tari'atun. Karena apa? Najisnya tari'ah. Apa tari'ah? Tidak menempel, alias apa? Tidak permanen. Ana ulangi lagi, ini hewan yang halal dimakan. Namanya hewan halal dimakan, berarti hukum asal semuanya suci, ya kan? Nah, ketika hewan halal yang dimakan ini tidak disembelih dengan mengucapkan basmalah, entah itu karena mati, ya sebelum disembelih, maka bangkai kan? Ya, lah ini najisnya bukan permanen, bisa dipahami. Makanya di sini katakan tari'atun itu muncul tiba-tiba, alias apa? Tidak permanen. Fatazulu bidzabaghi, maka najisnya bisa dihilangkan dengan apa? Disama. Ya, karena kalau kulit itu suci. Makanya yang disama itu bagian apa? Bagian gaji-gajinya itu loh. Bawah kulit itu loh. Ya, itu gaji-gajinya yang dihilangkan. Karena itu akan bau kan? Bau bangkai nanti. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhul ma'u wal qardu. Ya, wal qardu. Kata beliau, maka ia dapat mensucikan, ya, atau air itu dapat mensucikan, dan juga al-qardu itu daun. Itu sejenis daun, ya, jenis tanaman. Tanaman yang orang-orang Arab dahulu itu digunakan untuk menyamak kulit. Mungkin untuk menghilangkan bau, ya. Untuk menghilangkan bau. Itu Nabi SAW langsung mengatakan apa? Air dapat mensucikan kulit ditambahkan dengan al-qaradu.
yaitu sejenis tanaman yang biasa mereka gunakan untuk menyamak kulit. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibaghul adimi tahuruhu, penyamakan kulit dapat membuat kulit itu menjadi suci. Menyamak kulit itu menjadikan kulit itu menjadi suci. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga jelas dalilnya kuat dan dalilnya sahih, terutama hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian watubahu thiyabul kufar, dibolehkan menggunakan pakaian orang-orang kafir. Idza lam tu'lam najasatuha, apabila tidak diketahui pakaian itu ada benda najisnya. Li'annal asla at-taharatu, karena hukum asal sesuatu itu adalah suci, kecuali ada dalil yang menyebutkan bahwasanya benda itu termasuk benda najis atau terkena benda najis. Fala tazulu bisyak, maka keyakinan itu tidak akan hilang hanya dengan keraguan-raguan. Syak itu ragu-ragu. Wa yubahu ma nasajuhu au sobahuhu. Ya. Demikian juga pakaian yang ditenun atau yaitu dikasih warna. Apa bahasa kita? Winter ya. Ditenun atau dikasih warna, itu juga dibolehkan. Jadi kan ada kain itu yang asli warnanya, maksudnya dari pabriknya awalnya, ada yang sintetis yang dibuat, yang awalnya putih jadi warna hitam misalnya. Itu namanya di winter ya, dikasih warna. Lianna Nabi SAW wa ashabahu kanu yalbasuna ma nasajahu al-kufaru wasobahuhu, karena Nabi SAW dan para sahabatnya mereka pernah memakai pakaian yang ditenun dan diwinter oleh orang-orang kafir. Ya, pakaiannya kebanyakan diimpor, diimpor dari negeri Syam, dari negeri Yaman, itu zaman dahulu. Ya, banyak yang impor dari negeri Syam dan negeri Yaman. Kalau negeri Syam waktu itu jajahan Romawi ya. Negeri Yaman dulu itu lebih maju daripada Arab Saudi, karena orang Arab itu aslinya apa? Dari negeri Yaman. Arab asli itu dari negeri Yaman. Wallahu ta'ala alam. Wallahu a'lam. Baik. Ayul ikhwa azanillahu yakum. Selanjutnya, babu fima yahrumu alal muhdath muzawalatuhu minal a'mal. Bab yang membahas tentang perkara-perkara yang haram dikerjakan oleh orang yang sedang berhadas. Perkara-perkara yang haram dikerjakan oleh orang-orang yang sedang berhadas. Hunaka ba'dun minal a'malil lati yahrumu alal muslimi. Di sana ada sebagian dari amalan-amalan yang dilarang atau diharamkan oleh seorang muslim, ya, yang dilakukan oleh seorang muslim. Idza lam yakun ala taharatin, apabila dalam keadaan tidak suci. Dalam keadaan tidak suci. An yuzawilaha li syarafiha wa makanatiha.
Ya, disebabkan apa? Kedudukannya yang mulia. Syaraf itu mulia. Nah, karena apa? Yuzawiluha li syarafiha. Karena apa? Amalan-amalannya itu termasuk amalan yang mulia dan kedudukannya dia kedudukan yang mulia, memiliki kedudukan yang mulia. Wa hadzal a'malu nubayyinuha laka biadillatiha. Dan inilah amalan-amalan yang kita akan sampaikan, kita akan jelaskan kepada engkau ya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Litakunu minka ala balin. Sehingga engkau tidak apa? Engkau akan selalu apa? Mengingatnya. Ya. Akan mengingatnya. Balin sebenarnya tidak apa memperdulikan ya. Fala tuqaddimu ala wahidin minha. Sehingga engkau apa? Tidak mengerjakannya salah satu dari amalan-amalan tersebut illa ba'da tahayyu'i lahu bit-taharatil matlubati. Kecuali apabila sudah benar-benar dalam kondisi yang diwajibkan. Dalam kondisi yang diwajibkan. I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, anna hunaka asya'un ya tahrumu alal muhdathi. Bahwasanya di sana ada beberapa perkara yang diharamkan bagi orang yang sedang berhadas. Nah, berarti alal muhdits ya. Maaf, alal muhdisi. Orang yang berhadas, alal muhdisi. Salah bacaannya. Sawa'un kana hadatsahu akbar, hadatsuhu akbaru au asgharu. Sama saja hadasnya itu hadatsuhu akbaro berarti. Karena hadatsu itu isim kana, akbaro khobar kana. Sama saja hadasnya itu berupa hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar contohnya apa? Apa? Hadas besar. Jima, junub. Ya, hadas kecil yaitu kentut. Ya. BAB, kencing dan lain sebagainya. Itu hadas. Hadas beda dengan benda najis ya. Kalau najis itu kelihatan, berwujud. Kalau hadas itu enggak kelihatan. Wa hunaka asya'un yakhtassu tahrimuha biman huwa muhditsun hadatsan akbar. Nah, dan di sana ada perkara-perkara yang khusus pengharamannya, ya, yaitu bagi orang yang berhadas besar. Bagi orang yang berhadas besar. Wal asya'ul lati tahrumu 'alal muhdits ai al hadatsaini. Di antara perkara-perkara yang haram bagi orang yang berhadas yaitu ketika dia ya terdapat dua hadas. Terhadap dua hadas. Yaitu hadas kecil maupun hadas besar. Al-awalu yang pertama mashul mushafil syarif. Menyentuh Al-Quran. Mushaf. Menyentuh Al-Quran. Ini kita bahas tentang apa? Perkara-perkara yang dilarang oleh orang yang berhadas. Di antaranya menyentuh Al-Quran. Memang ini terjadi perselisihan ya tentang Al-Quran ya. Apakah orang yang berhadas, hadas kecil terutama ya, hadas kecil boleh nggak nyentuh Al-Quran? Atau membaca Al-Quran boleh nggak bagi yang berhadas kecil? Ya. Nah, di sini ada yang khusus dilarang, yaitu hadas besar. Kalau hadas besar nggak boleh nyentuh mushaf. Ya, dan itu memang masih terjadi perselisihan ya. Makanya kalau misalkan seorang istri yang haid gimana cara merojaannya? Ya, untuk anjurkan jangan memegang, jangan meroja pakai mushaf, tapi pakai HP aja, lebih aman.
Ya, keluar dari khilaf. Keluar dari khilaf. Di sana ada kaidah dari para ulama, al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan para ulama, maka itu perbuatan yang dianjurkan. Contoh masalah cadar bagi wanita itu berselisih para ulama, sebagian berpendapat wajib, sebagian berpendapat sunnah. Maka kalau ingin selamat, yang lebih dianjurkan adalah bercadar. Ya begitu pula baca Al-Quran, kalau memang itu diperselisihkan, maka yang lebih selamat jangan nyentuh Al-Qurannya, pakai HP, itu lebih aman. Fala yamussuhul muhdithu biduniha ilin. Maka tidak boleh orang yang berhadas menyentuh Al-Quran. Itu kembali pada mushaf itu. Menyentuh mushaf Al-Quran tanpa adanya penghalang. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah SWT, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan. Meskipun ini diperselisihkan ya, makna al-mutahharun ini masih diperselisihkan ya. Bagi para ulama yang berpendapat boleh ya orang yang berhadas itu pegang Al-Quran, ya bagaimana bantah ini? Bantah di sini al-mutahharun itu bukan manusia, tapi apa? Malaikat. Ya, mereka adalah para malaikat. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali apa? Al-mutahharun, orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Al-Quran itu terjaga ketika memberikan wahyu melalui malaikat Jibril. Dan ini setan tidak bisa menyentuh. Makanya ketika turunnya wahyu, masa-masa turunnya wahyu, langit itu dijaga ketat. Langit itu dijaga ketat oleh malaikat. Bagi orang-orang setan yang ingin mencuri berita langit, itu langsung disambar bintang-bintang. Ya, tapi setelah terputus wahyu, nah, mereka mulai mencuri berita langit yang akan dikabarkan pada para dukun. Tapi kata Nabi SAW, satu kebenaran dicampur dengan 1000 kedustaan, sehingga banyak melesetnya. Nah, di sini beliau menafsirkan ay al-mutatahharun minal hadathi janabatun au ghairuha. Maknanya adalah orang yang junub, alal qauli bi annal murada bihim al mutahharuna minal bashar. Nah ini saya tadi sampaikan, yang dimaksud di sini adalah manusia. Wa hunaka man yara annal murada bihim al malaika. Sebagian ulama menafsirkan yang al mutahharun itu adalah para malaikat, bukan manusia, sebagaimana tadi Ana sampaikan. Al malaikatul kiramu. Wa hatta law fassarat al-ayah bi annal murada bihim al-malaika. Ya, hingga seandainya atau fusirat ya, ayat ini ditafsirkan yang dimaksud adalah malaikat, fa inna dzalika yatanawalul bashar. Ya. Kata beliau, maka yang demikian itu mencakup manusia juga. Maka yang demikian itu juga yatanawalu itu mencakup manusia, makna manusia. Bidalalatil isyarati, dengan adanya dalil indikasi. Ya, dalil indikasi yang meskipun tidak ada dalil yang sharih, yang jelas, tapi dalil indikasi ada. Isyarat mengarahkan itu maknanya juga manusia. Wa kama warada fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli Yaman min hadithi Amr bin Hazm. Sebagaimana datang hadis, yaitu surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk negeri Yaman, untuk penduduk Yaman, yang diriwayatkan oleh hadis Amr bin Hazm. Yaitu apa? Qauluhu, tulisan di situ surat, Rasulullah nggak bisa nulis ya, tapi ada sahabat yang menuliskan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu la yamassul mushafa illa tahirun. Tidak ada yang menyentuh mushaf
kecuali orang yang suci. Nah, di sini apa? Manusia yang suci itu. Ya, manusia yang suci itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tobroni. Ya, diriwayatkan oleh At-Tobroni dan yang lainnya. Rawahun Nasa'i wa ghairu, dan juga An-Nasa'i. Sehingga di sini ya bisa ditafsirkan manusia karena dikuatkan oleh dalil yang menunjukkan hal itu, yang mengarahkan hal itu, yaitu hadis Nabi SAW, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Yang dimaksud orang yang suci ini manusia, bukan malaikat. Paham ya? Diingatkan penduduk Yaman sebelum menyentuh mushaf harus bersuci. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tanggal berapa sekarang? 18. Ya udah.